Mas Rukman, gimana cara untuk, maksudnya biasanya kan Mas Rukman menjadi kayak sekalian juga acting coach gitu ya. Terus di sini tadi cerita bahwa Mas Rukman ini mengalami kesulitan gitu dalam berdialog bahasa Belanda. Itu gimana cara Mas Rukman untuk mengatasi kayak itu kan berarti nggak yakin, maksudnya kayak susah juga gitu. Ternyata acting coach punya pengalaman kesulitan juga gitu. Ya, karena manusia itu rumit banget ya. Manusia itu rumit. Nggak ada manusia yang nggak rumit. Semua kita rumit. Jadi sebenarnya nggak ada kata mudah dalam penciptaan karakter, nggak ada. Apalagi yang berhubungan dengan orang-orang yang berbeda bahasa. Karena bahasa sendiri juga udah punya sensibilitasnya sendiri. Dia membawa pikiran, membawa rasa, membawa sejarah. Yang lahirnya kata aja beda banget dengan lahirnya kata yang sama, makna sama dengan bahasa yang lain. Itu punya sejarah yang beda. Jadi kalau kita ngomong dengan bahasa yang lain, sebenarnya kita juga harus tahu sejarah macam apa sehingga tahu sensibilitasnya, rasa ketika mengucapkan. Nah, bagian itu menurut saya bagian yang selalu nggak mudah. Artinya ketika kita mencoba untuk membangun sebuah karakter dengan lengkap, ya bukan sekedar bagaimana teknis kita mengucapkan bahasa itu benar, tapi bahasa itu membawa rasa yang seperti apa, membawa pikiran yang macam apa, kenapa dia mengucapkan dan memilih kata itu. Nah, itu bagian yang harus dicari. Itu emang nggak mudah. Terus bagaimana Sheila membangun bareng kerjasama bareng sama aktor dari bukan dari Indonesia, terus juga jadi ayah jadi bapak. Siapa bilang gua bukan dari Indonesia? Gua dari Riau. Dekat. Melayu Tulen kan? Ya, biasa berenang. Biasanya kita berenang ya? Ya. Lumayan gampang sih, waktu pertama kali ketemu kita langsung makan bareng. Iya. Pas syuting langsung makan bareng, jalan-jalan keliling kota. Walaupun biar Nggak ada itu kan? ada tahu. Kita cari makan ayam. Itu siapa itu? Bukan Jimba. Cari makan ayam. Bebek. Hanya bohong. Lupa lagi. Bebek. Ya aman. Terus ini mau ditambahin apa? Pengalaman syuting. Pengalaman syutingnya. Seneng banget ya karena syuting sama teman-teman. Saya kenal Molly juga udah lama banget. Waktu zamannya dia baru datang, kemudian bikin film itu kan teman-teman kita juga gitu. Jadinya komunikasinya lebih enak, jadi lebih paham mesti bagaimana. Karena saya juga kenal Molly udah lama. Jadi kemauannya dia untuk kemudian bagaimana kita berhubungan dengan karakter yang udah kita kasih gitu. Jadi lebih mudah gitu dapatnya. Kan Jerome juga udah biasa main, Ciko juga udah kenal lama. Pada saat off cam itu kita banyak ngobrol, jadi semua udah nggak ada batasan lah. Jadi lebih Udah nggak ada masalah ya mau film yang komedi ya. Atau mau film kayak seperti Veronik ini. Komedi kan juga salah satu karakter yang waktu itu kita pilih ya, waktu saya pilih. Ini ada drama tuh. Basically sih semua drama. Oke. Mungkin bisa ini kali dari masing-masing perspektif tentang perang kota itu sendiri, sejauh mana relate-nya sama kehidupan sekarang gitu. Terutama anak-anak Gen Z kan kayaknya juga untuk bisa relate gimana tuh ya? Ini Gen Z nih. Ya. Agak Gen Z gitu. Iya. Kamu mau tambahin dulu? Boleh silakan. Yang jelas sih tahun ini mungkin memang di tahun 46 ya. Tapi mungkin yang seperti tadi dibilang bahwa ini kehidupan anak-anak Jaksel pada saat itu, dan ini juga relate pada, menurutku ini juga relate sama keadaan sekarang. Apalagi temanya di sini tentang cinta, perjuangan dan pengkhianatan gitu ya. Bahkan kita juga sering merasakan perperangan sendiri kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara bertahan ke depan, nah itu menurutku sih ini juga sangat relate dan anak-anak zaman sekarang yang disebut dengan Gen Z itu pasti juga akan sangat tertarik. Yang terakhir, saya mungkin ke Sheila kali ya. Gimana rasanya main di dua film yang kemarin kan Joko Anwar, terus sekarang sama Molly Surya gitu? Mas
masing-masing film punya keunikannya masing-masing. Terus juga mungkin walaupun agak mirip tapi tetap punya ciri khasnya sendiri. Terus juga menceritakan dan yang bisa kita tangkap juga pastinya beda. Biasanya kamu gimana sih waktu itu ceritanya, maksudnya main selalu pilihan dengan film yang maksudnya sutradara itu kan yang bagus-bagus gitu. Waktu itu kamu gimana sih? Apakah kamu juga memang memilih atau setiap ada tawaran diambil atau gimana? Kebetulan pas aja sih itu. Kevin boleh shout out 30 April tayang Perang Kota Oke. Ya. Saksikan Perang Kota di 30 April 2025. Di bioskop. Bioskop.